Maka teringat ya, waktu itu kita mengulang, ingat ya. Nah, barulah tahun ini kita kemudian lanjutkan materinya. Tapi ternyata di antara banyak materi yang kita ulang tentang bab zakat, beda infak sedekah wakaf, tentang bab ciri tanda akhir zaman, itu udah terulang ya. Tapi ada satu, suara jelas ya Bu ya? Ada satu yang belum terulang, yaitu tentang asy-syahsiyah, yaitu tentang kepribadian. Itu belum terulang. Nah, yuk kita sama-sama belajar, karena kita masih banyak yang baru mendengarkan materi ini. Kita fokus sedikit, lupakan jemurannya. Nah, ya udah, lupakan hutang. Kalau hujan tutup aja rumah. Ya, kita akan membahas tentang bab kepribadian atau asy-syahsiyah al-Islam, kepribadian. Apa tujuan kita membahas tentang ini? Tujuan ini adalah untuk menengok apa sebenarnya jenis kepribadian kita, bagaimana pula kepribadian anak-anak kita, sehingga dan saudara-saudara serta lingkungan kita, sehingga kita tahu cara yang tepat menghadapi mereka. Orang itu kan punya banyak kepribadian, betul? Kadang-kadang yang dia tampakkan itu bukan sebenarnya kondisinya. Maka kita lebih cerdas lagi. Kita lihat kepribadian kita apa, kita lihat orang itu seperti apa, maka kita cari cara bagaimana menghadapi orang-orang di sekitar kita. Apa tujuannya? Supaya kita bisa berbaik sangka dengan orang lain, supaya kita bisa memahami orang lain dari karakternya, bukan dari apa yang dia tampakkan. Ya, kita memahami orang lain dari karakternya, bukan dari apa yang dia tampakkan. Karena orang karakter baik kalau terdesak juga akan jahat, betul ya? Nah, yuk kita bahas, masih yang ingat, coba diulang lagi ya. Yang pertama, ingat ya, tujuan kita membahas memahami kita, suami, anak, sehingga kita nggak membeda-bedakan manusia dan lebih bijaksana lagi, dan lebih wise lagi. Yuk kita mulai. Yang pertama, ada kepribadian yang namanya al-mutakallim, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah sanguinis. Oke? Sanguinis. Apa namanya? Sanguinis itu kayak apa? Al-mutakallim, yaitu orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang terbuka. Nah, yuk kita mulai bahas ciri-cirinya. Kita pakai bahasa yang sederhana saja ya. Orang yang pertama ini atau orang sanguinis ini, dia punya karakter yang banyak kita temui di sekitar kita. Banyak kita temui di sekitar kita. Contoh, karakter udah bisa diketahui, kepribadian sudah bisa diketahui bahkan saat masih bayi, saat masih balita. Contoh, jika ibu ketemu dengan anak ya, dia mau dengan semua orang atau cucu. Dia mau dengan semua orang. Digendong sama maknya dia mau, digendong sama atuknya dia mau, digendong sama tetangga dia senang, digendong sama orang yang belum dia kenal dia senang. Itu ada kemungkinan dia berkepribadian sanguinis. Orangnya ekstrovert, artinya tuh orang punya sikap terbuka. Di usia balitanya itulah dia. Jadi dia mau sama semua orang ya. Oke, nanti ada kebalikannya yang dia cuma mau sama 1-2 orang. Usia balitanya adalah dia mau sama semua orang. Diajak ke rumah tetangga dia mau, digendong sama tetangga dia mau. Pernah ya lihat anak yang kayak gini ya? Nah, itu salah satu ciri ketika dia masih balita. Kemudian nanti di usia 5 tahun, 4 tahun, ini orang yang punya kepribadian sanguinis, itu dia mulai nyinyir, ngobrol, ekstrovert, suka ngobrol. Ma, lagi apa ma? Lagi masak. Masak apa ma? Masak ikan patin. Patin apa ma? Patin sungai. Sungai apa ma? Kadang-kadang maknya bilang, banyak pertanyaan mana? Capek mak jawabnya. Padahal itu anak bukan nakal, tapi dia memang orang sanguin, gak bisa diam. Dia selalu ingin mempertanyakan, dan selalu apa yang ada di kepalanya itulah yang dikeluarkan. Dia extrovert, terbuka, suka bercerita. Apa yang ada di hatinya itulah yang dia keluarkan. Sampai sini paham? Diajak jalan, mama ngomong terus. Di atas motor tuh apa mah? Tiang apa listrik. Tuh siapa yang buat ma? Pemerintah apa tuh ma? Banyak kali. Ma, Tuhan tuh ada di mana ma? Allah tuh siapa ma? Apa bukti Tuhan tuh ada ma? Mama kenapa tak sholat ma? Mir betul.
Ya, ibu lagi haid, mama kenapa enggak sholat? Katanya mama sholat. Katanya mama mau nyinyir betul. Asik bertanya aja. Itulah anak-anak yang ekstrovert. Ya, dia punya kepribadian sanguin. Ya, muncul pertanyaan, muncul satu pertanyaan, muncul pertanyaan baru. Hilang satu pertanyaan, muncul pertanyaan baru. Sebelum dapat apa yang dia pengen, dia nanya terus. Mama nanti beli permen ya mak? Iya. Mama beli permen kan nanti mak? Iya. Diikutin mak kemana-mana. Beli permen mak ya? Iya. Diamlah kamu, beli permen. Nyinyir. Banyak orang bilang dia adalah anak yang nakal. Dia bukan nakal. Dia punya kepribadian sanguin. Orangnya ekstrovert. Nanti besarnya dia bisa jadi sukses loh. Ya, nanti ini usianya dulu ya. Ini usia kecilnya dulu. Kemudian selanjutnya, tadi usia balita dia ngapain? Dia mau digendong sana, gendong sini, ya. Kemudian di usia 4 sampai 5 tahun dia nyinyir. Ini apa ma? Ini apa ma? Mau kemana ma? Kapan pulang ma? Ini ma, ngomong aja terus. Ya itu. Ya, laki-laki perempuan sama. Kalau ada yang punya ciri-ciri kayak gitu, itu adalah ciri sanguin atau extrovert. Nanti kalau ada tamu, dia MPO. Karena orang sanguin senang dengan orang baru. Ada tamu, dia nyungsep. Tengok-tengok ya gelas orang yang dibuatkan minum. Kadang-kadang minta jajan saat ada tamu dia. Minta duit mak, pandai dia ya kan? Itu siapa tuh? Waktu kecil tuh. Ya kan? Minta duit mak, dia om, mbak, ente. Karena orang ini dia adalah anak yang senang dengan lingkungan baru atau lingkungan yang baru dia temui karena orangnya sangat terbuka. Oke? Nah, di usia SD-nya, di sekolah dasar, ini makanya guru mesti paham ini. Karena kalau enggak, bakal sakit kepala. Ya, di usia SD-nya, dia suka bercerita. Dianggap anak yang nakal. Ya, di SD-nya dianggap anak yang nakal, karena suka bercerita. Saya punya ponakan yang sangat sanguin ekstrovert, seperti ini. Didudukkan di depan, dia cerita. Dudukkan di belakang, dia cerita. Didudukkan di depan gurunya pula diajak cerita. Bercerita terus. Dia nggak bisa duduk manis, duduk rapi, nggak bisa. Kenapa? Ini anak suka bercerita. Dia suka sekali ngobrol. Ya, kalau kita nggak paham, ya termasuk saya sebagai dosen, kalau nggak paham itu akan kita beda-bedakan. Mana anak baik, mana anak yang tak baik. Padahal itu anak yang suka ngobrol bukan karena tak baik, tapi karena dia memang suka bercerita. Kalau ibu ada nengok teman ketemu sama dia cerita terus, nah itu dia sanguin. Bukan dia yang menjenuhkan, tapi memang sifatnya seperti itu. Ya, bahkan ada saya punya teman yang teman saya itu ya masih ilmunya masih inilah ya, sehingga dia butuh bantuan saya. Nel. Termasuk ya keluarga saya semua ini asik dipanggil guru aja mak ya. Karena anak itu suka ngobrol. Akhirnya saya datang, waktu itu saya sampaikan, Bu, ini anak bukan nakal Bu. Dia itu anak pinter, cuman dia suka ngobrol. Sekarang mata pelajaran paling dekat apa? Bahasa Indonesia, Bu Nela. Ya udah, nanti coba suruh dia cerita ke depan, ceritakan tugasnya tugas mengarang. Suruh dia mengarang ke depan. Wah, dia mengarang ke depan, ternyata imajinasinya luar biasa. Kosakatanya bagus, karena dia memang suka yang ngobrol seperti itu. Ya, ini ciri-cirinya. Orangnya nyinyir, tapi anak itu sangat potensial nanti untuk jadi dosen, untuk jadi guru, untuk jadi ustazah, untuk jadi ustadz. Pokoknya yang memerlukan omongan untuk dia melakukan aktivitas. Oke, sekilas dia akan seperti anak yang nakal, tapi dia bukan anak nakal. Dia memang gak bisa diem, itulah ekstrovert atau dikenal dengan sanguin. Oke, ini sanguin dulu nih, karena yang suka ngobrol tuh ada dua. Ya, yang suka ngobrol tuh ada dua. Oke, kemudian selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada usia remajanya anak ini sangat berbahaya. Ibu selaku orang tua, kalau ketemu dengan anak yang suka ngobrol seperti ini, mau ndak mau, suka nggak suka, ibu mesti dengarkan ceritanya. Karena kalau ibu nggak mendengarkan ceritanya yang sangat menjenuhkan itu, dia akan mencari teman di luar untuk tempat dia bercerita. Inilah awal kenakalan remaja. Ini usia remaja nih. Mama, kuku aku sakit ma. Oh. Mama sakit memang. Oh,
padahal dia pengen didengar. Nanti kalau ibu nggak mau dengarkan dia di rumah, dia akan coba bercerita dengan temannya di luar. Entah orang yang dekat sama dia, entah bahasa anak muda itu adalah kekasihnya, entah apalah bahasa anak muda. Ceritalah dia sama abangnya, bang, kuku aku sakit bang, mana? Coba tengok, gitu ya, kasihan ya. Dia pengen ditanggapi. Kalau dia nggak ditanggapi di rumah, maka dia akan mencari orang yang mendengarkan di luar. Hati-hati. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri yang pertama apa? Waktu bayi dia mau ke semua orang. Waktu balita dia mau ke semua orang. Umur 4-5 tahun dia nyinyir, suka ngobrol, pengen tahu apa yang ada di kepalanya, dia tanya. Ya, kalau nyinyir tuh bahasa Indonesianya apa ya? Oh, cerewet. Oh, ngeri ya. Cerewet, ya. Kemudian di usia SD-nya dia suka sekali bercerita, duduk di depan bercerita, duduk kemana cerita, ngobrol aja. Ya, kemudian ini kalau ibu nggak sikapi, sebagai orang tua nggak bisa mendengarkan cerita anak, sebagai saudara nggak bisa mendengarkan cerita mereka, itu siap-siap dia akan mencari tempat cerita yang menurut dia nyaman di luar, dan itu adalah awal kenakalan remaja. Awal kenakalan remaja. Ini orang suka bercerita. Nah, ibu-ibu dia akan cenderung kita anggap sebagai anak yang nakal, padahal dia bukan nakal. Dia cuma menceritakan apa isi hatinya saja. Misalnya ibu anak pulang telat, kamu ini ngapa telat? Mama santai lah, gitu kali mah, slow lah, kan samanya siang malam, gitu kali. Kita anggap dia melawan, padahal dia bukan melawan. Dia cuma mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena memang orangnya ekstrovert. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, kemudian orangnya mengungkapkan apa yang dia ada di hati. Pada usia kayak ibu-ibu nih, apa yang dia ada di hati, dia tidak tahan. Itu yang dia keluarkan. Mau marah, dia bilang marah. Mau sayang, dia bilang sayang. Mau suka, dia bilang suka. Mau benci, dia bilang benci. Apa yang ada di hati, kemudian dia akan ucapkan. Nah, ini adalah orang yang sangat peka dengan kata-kata. Ingat ya ibu-ibu, dia peka dengan kata-kata. Kalau dia nggak suka, dia langsung aja marah. Mau itu dalam majelis, dengan teman-temannya, pokoknya apa yang ada di hati dia sebutkan. Ya, karena memang dia nggak bisa menahan semuanya. Jadi kalau ada ibu punya teman, apa yang ada di hati dia sebutkan. Apa yang ada di kepala dia sebutkan. Kalau suka dia bilang suka, kalau tak suka dia langsung bilang tak suka. Dia nggak bisa nahan. Ya, nah ini adalah ciri-ciri orang yang ekstrovert. Dia bukan orang jahat, tapi memang begitulah dia tercipta. Oke? Cuman dia perlu dikontrol aja nantinya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi ingat ya, orang yang sanguin atau orang yang ekstrovert ini, orang yang suka sekali menceritakan apa yang dia rasakan, itu marahnya cepat reda kok. Marahnya cepat reda kok. Dia marah, besok dia udah balik lagi. Tapi hati-hati, kalau ada yang kita orang sanguin, kita marah, besok reda, hati-hati. Hati orang udah tersakiti, sementara kita udah reda. Orang disimpan di hati. Dia besok udah gak kayak apa-apa. Apa kabar? Ya. Orang udah terluka. Ini perlu dikontrol. Pokoknya gak peduli. Mau di depan majelis, pokoknya dia ngomong aja. Itu orang yang extrovert. Sebenarnya orang yang sanguin ini bagus. Dia bisa berteman dengan semua orang. Orangnya sangat menyenangkan. Orangnya punya magnet. Tapi ingat, orang sanguin itu cepat dapat teman baru sehingga hidupnya itu nggak galau-galau. Kamu nggak mau teman aku, ya udah aku cari lagi teman baru. Karena kenapa? Dia disenangin banyak orang. Tapi kalau dia marah, kalau dia sanguin yang tak teredukasi dengan baik, kalau dia marah dia ngomong aja, udah habis marahnya, besok dia main lagi. Oke, bisa paham ya? Jadi kalau kita nih menghadapi anak-anak yang sanguin atau teman-teman yang sanguin itu pahami aja, oh dia memang gitu, besok palingan dia baik lagi. Tapi hatiku masih terluka saja. Saya paham, karena itulah dia. Oke, dengan memahami bahwa karakternya memang seperti itu bisa membuat kita jauh lebih tenang dan menenangkan hati kita. Tapi dia marah sebentar aja, dia tidak pemendam. Cuman yang kesalnya kita, besok dia kayak biasanya kan. Nah, alangkah baiknya kalau ada, saya nggak tahu, hanya ibu yang tahu kepribadian ibu,
Saya cuma tahu kepribadian saya. Alangkah baiknya kita, kalau seandainya kita ada di isi hati, ilmulah yang menahannya. Oh, saya sebenarnya pengen marah-marah, tapi saya tahan dengan sabar. Tapi itulah ciri-ciri orang yang sanguin. Nanti orang sanguin itu dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan sekali. Dia bisa ngomong, dia disenangi banyak orang. Ya, ingat ya, orang sanguin itu kemana dia berada, dia disenangin banyak orang. Karena dia ramah. Kalau ada ibu sikit-sikit orang ngomong, apa kabar? Halo sayang, apa kabar? Ah, itu tuh. Dia disenangi banyak orang. Tapi jangan harap dia akan jadi teman yang setia. Karena kenapa? Kamu nggak ada buatku. Oke, cari orang baru lagi. Banyak kok orang suka dengan aku. Karena dia memang ramah orangnya. Bagi orang sanguin, tidak ada musuh yang kekal, tidak ada kawan yang abadi. Hati-hati kalau punya suami sanguin ya. Ini hati-hati. Orang sanguin itu dia disenangi banyak orang. Tapi ketika dia marah, orang itu pergi, cari lagi orang baru. Memang itu karakternya. Nanti nih. Ya. Jadi dan dia tuh suka bercerita. Yang nggak penting pun dia cerita. Kecewa lewat dia cerita. Apa beda? Ini orang kalau nggak tahan mendengarkan cerita orang sanguin, bahaya. Semua cerita. Kecoa menceritakan kecoa lewat aja bisa sampai panjang. Kemarin kecewa lewat loh, terus bisa terbalik dia ya. Nggak ada yang membalikkan loh, nggak ada yang membalikkan loh. Itu tuh, dia cerita, isi kepalanya dia bercerita. Orang sanguin ini bagus, dia bisa banyak ngobrol, imajinasinya banyak, dia bisa nanti jadi public speaker, dia bisa jadi guru, dia bisa jadi penceramah, dia bisa jadi anggota dewan. Cuman kalau nggak dikontrol, semua akan dia ceritakan. Maka orang sanguin mesti punya 1-2 orang yang tepat bercerita untuk dia bisa mengungkapkan isi kepalanya. Kalau nggak, dia cerita kepada banyak orang tanpa menilai, ini orang jenuh nggak dengan cerita aku ya. Cerita aja dalam hati, cerita terus kemana ya. Hati-hati, sanguin dengan sanguin tidak bisa dekat, bakal berantem. Ibu pernah nggak nengok orang yang ibu mau cerita, ibu belum cerita dia udah cerita duluan. Woi, kemarin suami aku kayak gini loh, suami aku kayak gitu juga loh, kemarin dia begini begitu. Kita belum cerita, dia udah cerita duluan. Ini 2 orang sama-sama ingin didengar, akan ribut kalau nggak ngerti ilmunya. Orang sanguin tak bisa jadi pendengar. Orang cerita apa nanti dia loncat lagi cerita. Bu, aku gini loh, kemarin tetanggaku begini. Oh iya, kemarin si Pulan tuh begini. Kita mau cerita, dia cerita pasal loket mana-mana. Nah, pernah dengar orang seperti itu? Sanguin dengan sanguin, saya rasa jangan terlalu dekat, akan berantem setiap harinya. Karena sama-sama ingin didengar, sama-sama punya hak. Ya, itu sanguin dengan sanguin, agak susah. Kalau mau, ayo redam, kita bercerita secara bergantian. Ada baiknya kita lebih bisa mendengarkan daripada sekedar memberi respon yang terlalu cepat. Nah, itu sanguin. Apa yang di kepalanya dia akan ceritakan. Bahasa ibu tadi cerewet gitu ya. Nah, ya, saya tidak terlalu berani bilang seperti itu. Semua dia bisa cerita, isi kepalanya dia cerita. Orang seperti ini, sanguin itu orangnya bagus, cuman kalau dia tidak bisa mengontrol orang jenuh atau tidak, nanti orang akan menghindarinya. Jadi sebab kalau ada kita ini nggak ada wajah sanguin sini ya. Dari ketawa bisa dilihat bu. Misalnya ada ustadz ceramah gitu ya. Nah, terus ibu jadi jamaah. Kalau ustadz itu lucu, orang sanguin akan tertawa dengan sangat lepas. Orang yang nanti akan saya sebutkan ada lagi orang yang kedua, dia akan slow aja sampai hari kiamat. Gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sanguin, saya mengajak kita semua untuk cooling down ya, slow down, untuk bisa menempatkan bagaimana kita akan bercerita. Tapi apakah itu bagus? Dia pengen cerita dan pengen didengar walaupun ceritanya nggak penting bagi orang. Dengarnya, tapi nggak penting, denger aja ya. Dia cukup, oh gitu ya, cukup bagi orang sanguin.
Ya, tapi orangnya sangat menjenuhkan kalau kita mendengarkan ceritanya, nggak penting gitu, dia ceritain juga. Maka dia punya 1-2 orang yang bisa menceritakan cerita tidak pentingnya dia itu. Gitu. Maaf kalau ibu ada punya anak, pulang dia kuliah dia nongkrong, pulang kuliah dia main, pulang kuliah dia ini, pulang kuliah dia nongkrong, pulang kuliah dia ngopi. Pokoknya dia suka berteman dengan banyak orang, temannya berganti-ganti. Itu adalah anak yang sangat sanguin. Dia nggak suka dengan rumah, dia lebih suka di luar, dia suka bergaul, karena kan dia tadi suka ngobrol. Oke? Ibu-ibu ada nggak yang suka ngobrol sana sini, nongki buat TikTok shit? Ya kan? Nah, itu sanguin. Oke? Nah, nomor 2, kalau sanguin yang pertama ini dia lebih kepada arahnya lebih kepada suka dengan senang-senang, ya. Kemudian yang kedua, orang yang pertama tadi cocoknya buat jadi apa? Orator, public speaking, anggota dewan, dan sepolitikus yang suka ngobrol banyak retorika. Nah, kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada namanya kepribadian melankolis atau as-sukut. Pernah dengar kata-kata melankolis? Nah, ini ciri-ciri kepribadian lawan dari yang pertama. Yang nomor 2 ini dia sangat introvert, tertutup. Sangat introvert atau tertutup. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri waktu bayinya, dia nggak mau pada semua orang. Dia cuman mau sama emaknya doang. Digendong sama tetangga, dia nangis. Dibawa ke rumah teman, dia nangis. Datang tamu, dia nangis. Nyerunduk ke dalam kamar, dia lebih suka di rumah. Ini waktu bayinya, dia cuman mau sama emaknya aja. Dia nggak mau dengan orang-orang baru. Ya, dari balitanya dia udah kelihatan. Nah, kemudian ciri-ciri waktu usia, saya kecepatan, Bu? Oh, kecepatan ya? Karena menurut saya gampang, jadi saya cepet-cepet, enggak ya? Oke. Biasalah, hah? Ya itu ya, dia introvert sekali. Ya, melankolis. Dia nggak mau sama orang-orang baru, dia cuma mau sama emaknya saja. Kemudian pada usia 4-5 tahun, dia udah kelihatan lebih senang di rumah. Datang tamu dia ke dalam, ya SD, remaja, dia nggak mau, dia lebih suka di rumahnya. Dan dia lebih suka di rumah, dia orangnya introvert. Kalau yang pertama tadi, ada tamu dia MPO. Kalau orang yang kedua ini, ada tamu, dia nyerondok ke dalam kamar. Kalau sanguin yang pertama tadi, apa yang ada di hati, dia ungkapkan. Tapi marahnya cepat hilang. Sementara orang melankolis, itu orangnya introvert, apa yang ada di hati, dia tidak ungkapkan, tapi marahnya lama dipendam. Cepat betul ya? Nah, nunduk-nunduk aja, entah nunduk paham, entah nunduk bingung mau catatnya yang mana, kecepatan ya. Nah, jadi introvert waktu usia bayinya gimana tadi? Dia cuma mau dengan emaknya saja. Kemudian pada usia balitanya, pada usia 4-5 tahun, dia cenderung pemalu. Kelihatan kayak anak baik gitu, pemalu, kayak anak baik. Dan kemudian dia suka di kamar, ada tamu, dia pergi ke kamar. Dia nggak suka dengan keramaian. Diajak pesta nggak mau, diajak ke sana nggak mau, temannya nggak ada, dia sendiri aja cenderung. Nah, oke. Kemudian pada usia SD-nya, dia akan dianggap sebagai anak yang sangat baik. Padahal dia bukan baik, karakternya aja yang kayaknya baik. Nggak tahu isi hatinya kayak gimana. Ibu kalau ada nengok anak-anak yang pendiam, itu punya karakter introvert dan dia tidak akan pernah punya masalah di sekolahnya karena dia pendiam. Coba ya kalau ada guru SD ngomong, duduk rapi, duduk kan? Rapi ya, anak Samin bentar lagi pindah tuh duduknya. Oke? Orang melankolis,
wah dia tetap duduk kayak biasa sampai akhir zaman. Sehingga dia kayak anak baik. Padahal belum tentunya dia baik. Oke? Dia kelihatan punya adab, kelihatan punya akhlak, diem, gak banyak ngomong. Itulah orang melankolis. Dia introvert. Dia terkenal baik, sering disuruh oleh gurunya. Introvert, dia pendiam. Oke? Nah, kemudian pada usia remaja, hati-hati. Anak yang introvert ini akan lebih suka di dalam rumah. Isi perasaannya dia tidak ungkapkan. Dia sedang suka sama teman yang mana dia tak pernah bercerita. Orangnya sangat misterius, diam, suka di kamar. Hati-hati bu, anak pendiam lebih susah untuk dididik dibanding anak yang suka ngobrol. Anak yang pendiam ini tahu-tahu nanti dia udah ada diari, dia nulis dengan diarinya, dia nggak kemana-mana, dia dalam rumah aja. Kalau kesel dia diam, kalau nggak suka dia diam, kalau sakit dia diam. Bahaya loh. Saya pernah punya, saya tak sebut siapa, itu dia udah anak-anak SMU, dia udah sakit 2 minggu, ya, tapi dia diamkan, dia nggak mau ngomong, dia nggak mau memberatkan orang lain. Dia punya akhlak yang bagus, tapi tak terlalu baik, pendiam sekali. Ini hati-hati. Dan kenakalan remaja, maaf, hamil di luar nikah, itu secara data banyaknya pada anak yang punya kepribadian melankolis. Justru anak pendiam itu sangat berbahaya. Karena kayak gini maksudnya. Anak yang suka ngobrol, dia akan ngobrol teman-teman dekatnya, guru-gurunya, musuh-musuhnya, dia ngobrol kan? Tapi anak yang pendiam, dia tidak akan mau ngobrol. Pengen dekat dengan siapa, lagi dekat dengan siapa, dia nggak ngobrol, dia pendam. Yang pengen saya sampaikan di sini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada remaja yang extrovert atau anak yang extrovert, dia kan tadi saya katakan bisa berteman kepada siapa saja. Dia cenderung tidak setia. Tapi orang yang introvert tadi, yang nomor 2, dia tidak bisa teman dengan sembarang orang, tidak bisa berteman dengan sembarang orang. Dia butuh waktu untuk bisa nyaman. Tapi kalau udah nyaman, dia akan kasih semuanya, dia akan sangat setia. Itulah awal kenakalan remaja. Paham ya? Yang bunuh diri kalau lagi ditinggal teman, yang loncat gedung kalau lagi ditinggal sama teman, yang nakal. Banyak kasus, maaf ya, banyak kasus tiba-tiba Ustazah, anak saya itu baik Ustazah, pulang sekolah langsung ke rumah, diam aja, nggak pernah ngelawan Ustazah. Saya dapat musibah besar, ternyata anak saya na'udzubillah hamil di luar nikah. Nggak tahu siapa cowoknya mana, tiba-tiba hamil di luar nikah. Anak pendiam itu jauh lebih berbahaya, karena kalau dia udah sayang, dia akan kasih semuanya. Kenapa? Karena dia nggak bisa dekat, dia cuma punya satu aja. Menurut dia, the one in the only aja. Paham ya? Karena dia butuh waktu untuk dekat dengan orang lain. Dia nggak bisa cerita, nggak bisa berbagi, itu justru sangat berbahaya. Na'udzubillah. Dan kalau orang melankolis ini, tolong pastikan hidup bahagia ya. Wah, ada melankolis nggak sini ya? Ada. Adalah ya. Ya, kalau orang Samin, saya pernah ya keluar kota. Kan kalau kita mau tahu karakter orang harus safar, harus jalan. Perhatikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, gimana dia, itulah karakternya, ya kan? Kalau sudah dengan orang Samin itu naik mobil, gempa dunia sudah, cerita, ketawa, ya kan? Saya pernah punya teman yang sangat melankolis. Melankolisnya tingkat akut. Kita rame di belakang, saya nyetir, teman kantor rame di belakang, di samping saya ada tuh makhluk melankolis pendiam banget sejagat raya. Bisa dari Pekanbaru ke Siak, saya nyetir itu kaki saya udah naik sebelah karena pegel kesemutan, sebelahnya udah naik lagi, tangan saya udah begini, udah begitu, dia gini aja. Orang ketawa dia gini. Ini dia tuh cuma ada nih. Saya langsung ketawa, ketawa. Lucu kok gitu aja. Nah saya bingung, ini orang kayak mana ya, konsep bahagianya itu gimana ya gitu. Tapi dia bahagia kok, cuman dia gitu. Nah apakah orang yang melankolis itu dia tidak bisa ngobrol, tapi cuman sama orang-orang tertentu aja, yang dia bisa ketawa, dia bisa lepas sama orang-orang tertentu aja. Tapi kalau dia di luar,
Saya nggak yakin tuh hidupnya bahagia atau enggak ya. Nggak ngerti juga sih saya orang-orang dengan polisi itu. Nah, tapi dia orang yang baik. Kalau di sekolah dia biasanya murid teladan yang gitu-gitu ya. Di kampus dia murid teladan, ya di dunia kerja dia karyawan teladan kayak gitu. Gitu ya. Nah, sementara si Sanguin tadi dianggap nakal, Sanguin nggak mau diem. Jangan harap dia diem gempar dunia. Coba ngomong ya, saya pernah ketemu dengan teman Sanguin. Coba diam yuk, kita yuk diam. Nggak betah, nggak bisa diem. Oke? Kita buka aja. Saya Sanguin banget ya. Saya udah cerita sama ibu-ibu semua. Saya pernah waktu S1 dikasih nilai E oleh guru saya, oleh dosen saya. Ini fakta. Dikasih nilai E, Bude. Sementara tuh saya tuh yakin saya itu agak-agak pinter gitu kan. Tentu saya nggak terima dong dikasih nilai E waktu itu. Namanya remaja, jadi Sanguinnya tuh belum teredukasi gitu. Saya ngomong ke Kaprodi, ya kalau saya jadi nggak tamat 3,5 tahun dong. Iya dong, kan ceritanya pengen dokter muda waktu dulu. Ya kan, akhirnya saya pergi ke Kaprodi, Bu, nilai saya saya. Oh iya, Ibu juga nggak tahu kenapa ya. Secara waktu itu saya udah runner up, udah terkenal pinter, pura-puranya gitu lah ya kan. Udah terkenal pinter kok dikasih nilai E gitu. Akhirnya saya cari itu dosen, dia ngajar di Primagama, dia ngajar di les itu ya. Saya cari, kenapa dia tidak mau menemuin saya gitu. Saya ngomong ke Kaprodinya. Kaprodinya bilang, Nela, kata Kaprodi itu orang psikolog, kebetulan dokter psikolog. Dekannya, Nak Nela, kata dia, tidak semua dosen ngerti ilmu psikologi dan kepribadian. Karena dosen itu banyak nggak jurusan FKIP. Kayaknya ada masalah dengan hatinya. Saya cari tahu, saya minta tolong Kaprodi, saya nggak mau nilai E, saya bakal nggak tamat 3,5 tahun dan semuanya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata adalah dosennya itu tersinggung, ya, karena saya itu duduk paling depan, kan ceritanya anak pinter, duduk paling depan, tapi kaki goyang-goyang, pena dimainkan gitu, ya. Kalau saya lelah saya pindah ke belakang, tapi saya bisa menjawab semua pertanyaannya. UAS saya dapat 100, UTS saya dapat 100, tapi saya itu kadang saya ajak teman ngobrol, pokoknya babak belur lah. Akhirnya sejak itu Kaprodi dikasih lagi nilai A, akhirnya dikasih nilai A karena sudah dimaafkan, karena sejatinya nilai saya tinggi. Waktu itu Kaprodi saya bilang, sampai kapanpun jangan pernah duduk di depan kalau ada acara. Sejak itulah seminar saya duduk di belakang. Karena kalau duduk di depan terkesan tidak menghargai, karena goyang-goyang kayak gitu, paham ya? Oke, saya sadar diri. Sejak itu saya lanjutkan kuliah S2 saya, S3 saya, kuliah saya duduk paling belakang. Seminar saya duduk paling belakang. Nggak akan betah orang Sanguin itu diem, karena dia akan terkesan nakal pada masanya. Paham ya? Jadi kalau di belakang kan enak, bentar-bentar ke kamar mandi gitu loh. Kalau ada anak ibu kayak saya atau senasibnya tuh, ya kan duduk belakang, pokoknya mau pindah duduk sini. Kalau di depan nggak bakal bisa. Ya, gimana coba kalau seandainya gurunya tidak terlalu ngerti, kan bahaya. Maka oleh karenanya itu menjadi pelajaran bagi saya. Kalau ada mahasiswa saya yang goyang-goyang, nggak apa-apa, dia Sanguin. Kalau ada mahasiswa duduk rapi, lu bukan baik-baik banget, kepribadian lu aja yang kayak gitu. Ya, kalau ada mahasiswa yang duduknya, kan ada tuh mahasiswa duduknya gitu, kakinya dikedepankan, terus goyang-goyang kayak santai banget. Kita tahu itu adab, tapi gimana itulah kepribadiannya, membuat kita jadi bisa mengerti tentang kepribadian orang. Itu akan berdampak kepada, karena saya ngerti kepribadian. Ada jemaah yang selonjor, saya biasa aja. Ada yang jemaah sambil gigit-gigit, ada jemaah saya yang pena tuh digigit-gigit, udah bengkok pena tuh, ha? Saya nggak didengarin, udah bengkok ada pena tuh. Ada buku catatannya setiap datang tuh lembar kertas baru aja, nggak ada buku permanennya. Dia itu Sanguin. Orang Sanguin nggak bisa nyatet. Karena orang Sanguin itu biasanya dia auditori, ya. Setiap dia datang, mana kertas, minta selembar, catat ceramah ustad. Dia ceramah ustadnya bagus, dia catat. Besok kertasnya udah hilang. Itu Sanguin. Oke? Kayaknya orang Sanguin tuh ustazah kalau udah pengajian dia dikuranginya cara ngomongnya lagi. Dia takut dosa karena kan udah dengan ceramah ustazah nih. Iya, orang Sanguin kalau pengajian dia kontrol. Iya, Sanguin nggak apa-apa kalau dia teredukasi bagus. Kalau nggak teredukasi kayak masa lalu saya, duduk paling depan terus. Banyak gaya, nyata nggak pernah. Waktu kuliah dulu, tentu dosen itu
Itu kan waktu itu dulu, waktu masa-masa saya masih muda dulu kan. Ini lah saya. Jadi biasanya tersinggung gitu. Itu kan belum terdidik berarti, belum teredukasi. Kalau sekarang udah agak bisa lah pura-pura baik gitu di hadapan guru ya. Ada juga teman saya itu yang sama Bilis juga, dia udah umroh, udah haji, tapi semakin menjadi-jadi kalau kumpul sama dia. Ketawanya lepas, joget-jogetan. Kalau dia mikir, ya Allah, mungkin dia belum menyesal walaupun dia haji. Dia umroh, dia haji, dia joget-joget itu bukan karena sanguin. Joget-joget itu memang nggak boleh. Joget-jogetnya itu berdosa. Cuman sanguin itu intinya suka ketawa, suka bercanda, tapi janganlah melanggar syariat. Janganlah melanggar syariat, ya. Dia suka ketawa, dia suka ngobrol, ya. Kalau joget-joget mah melankolis, pendiam juga banyak joget. Terus jogetnya 2 cm aja geraknya, ya kan? Ya, joget-joget itu akhlak dia beda. Ya intinya orang sanguin itu suka ngobrol, suka ketawa, dia lebih cepat memaafkan, orangnya nggak baperan. Ya, jangan sakiti orang yang introvert, orang pendiam, sampai akhir zaman dia ingat. Tapi sakitilah. Jadi makanya seorang bos, seorang guru, seorang atasan mesti tahu kepribadian. Karena kalau nggak susah. Saya dulu waktu masih ngantor banget, saya punya staf yang sangat, waktu masih muda dulu, saya punya staf yang sangat sanguin. Apa yang saya minta tak dia kerjakan. Apa yang saya minta dia tidak kerjakan. Itu waktu karena saya masih muda, ya kan? Saya tes lah. Saya ambil kalkulator, saya pecahkan ke meja. Tuk, kata saya. Kamu nih apa yang saya minta, kamu nggak kerjakan. Masuklah butiran kalkulator tuh ke bajunya. Dia ambil. Ini Bu, kata dia. Besok dia udah kayak biasa-biasa. Kenapa saya berani berakting marah? Karena saya tahu dia sanguin. Tapi kalau ada staf yang pendiam, jangan digituin, besok pagi dia keluar. Kalau staf yang marah, gimana Mbak? Kerjain ya Mbak ya. Oke, semangat ya. Disayang-sayang sedikit, kerjain ya sayang ya. Itu udah cukup kok jadi teguran bagi dia. Jadi kalau punya suami yang melankolis, jangan dikasanin ya. Nanti dia kabur nggak pulang-pulang ya. Orang sangat melankolis jangan dimarahi, nanti dia nggak betah. Makanya ada orang yang nggak betah kerja baru 2 tahun cabut, baru 3 tahun cabut, baru 1 bulan cabut, nggak mau ditekan dan siap dengan tekanan. Itu tanda bosnya nggak ngerti kepribadian. Boleh marah, marahlah dengan orang sanguin, jangan marah dengan orang introvert. Ada caranya kalau mau marah. Banyak ya punya anak yang curhat, nggak betah mah kenapa, teman-temannya nggak enak, nggak betah mah kenapa, bosnya nggak enak. Itu karena kepribadiannya sanguin, maka dia perlu dikuatkan. Dalam pengajian ya melankolis semua lah. Setelah ini tengok. Saya pernah ikut pengajian, dari jalan saya baru turun mobil, itu ketawanya luar biasa. Nyampe saya diam langsung, kok jadi melankolis semua ya mendadak. Terus saya keluar, saya baru keluar 1 langkah, dia udah ribut lagi semua. Itu kumpulan orang-orang sanguin ini bikin gempa dunia. Nah, gitu. Yuk kita bahas. Seandainya kita punya anak, punya 2 kepribadian ini, kalau nggak paham berbahaya. Kalau nggak paham berbahaya. Contoh, punya 2 anak. Si abang sanguin, si adik melankolis pendiam. Datang abang, datang adik dulu pulang ke rumah telat. Mamanya marah. Nak, kok lama kali pulang? Telat kali kamu, pulang malam-malam. Dia diem kan? Dia diem aja. Dia taruh tasnya, pergi dia ke kamar, dikuncinya pintu. Ya? Diem, nggak ngelawan, karena introvert. Nggak lama datang si abang telat pulang juga dengan kasus yang sama. Kamu dari mana? Lama betul, malam-malam pulang. Karena dia ekstrovert. Karena dia terbuka, dia ngomong, mama ini santai lah, ribut kali mah. Kayak nggak tahu aja zaman sekarang. Itu kali marah-marah telat 1 jam pun, setelah 1 jam aja pun katanya gitu kan. Lalu kita bilang, kamu nih ya melawan, tengok tuh adik kamu, dia diem mama marahin, kamu melawan. Disitulah kita mulai membedakan, itu yang masuk kamar anak baik, ini yang melawan anak tak baik. Padahal dua-duanya ngelawan, cuman gayanya aja yang beda. Itu dalam kamar tuh bisa jadi ngedumel itu dia. Mulailah kita bedakan anak baik dengan anak yang tidak baik, anak nakal dengan anak yang nakal. Itu kalau kita nggak ngerti, kita akan seperti itu. Tapi kalau kita ngerti, oh kamu memang orangnya suka ngomong, oh kamu memang orangnya suka diam. Bukan dia tidak mau melawan, cuma dia simpan. Bisa jadi lebih parah lagi ya. Jangan-jangan cepat mati ya mama, tapi nggak mati ya Pak coba. Nah, gitu. Maka jangan kita menganggap orang yang
suka ngomong itu adalah orang yang tak baik. Sama dengan saya. Di mata saya semua mahasiswa baik. Yang nyinyir, kritis, banyak nanya, bagi saya itu baik. Memang orangnya ekstrovert. Yang pendiam-diam, yang kata kita dia anggu-anggu aja, besok nggak dia kerjakan, anggu-anggu aja. Oke, itulah kamu yang memang introvert. Sehingga kita nih tak bisa membedakan. Kita nggak beda-bedakan mana anak baik, mana anak yang tidak baik. Dia memang konteksnya berbeda. Sekarang yuk kita bahas suami istri. Misalnya ibu punya kepribadian, ini contoh aja. Ibu punya kepribadian sanguin. Sanguin itu ibu ngapain? Apa yang ada di hati ibu mau cerita. Gitu. Apa isi kepala ibu mau cerita. Bayangkan di hari yang sama ibu banyak problem. Mau jemur, hujan lebat. Mau masak, gas mati. Di hari yang sama. Mau nyuapin anak demam pula. Udah reda hujan jemur, baru jemur, hujan lagi. Lampu mati, semuanya. Dalam pikiran orang sanguin apa? Dia akan ngomong gini, pokoknya aku capek kali hari ini. Nanti kalau abang pulang ke rumah, abang di kantor nih. Pokoknya aku harus ceritakan semua. Aku harus curhatkan semuanya. Karena orang sanguin itu suka curhat. Nggak penting pun dia curhat. Aku mau cerita nih penting. Pas dengerin, cuma itu aja rupanya. Dan dia pengen cerita. Dia udah rindu bercerita, ingin didengar oleh suaminya. Sampai sini paham? Rupanya suaminya melankolis. Suaminya melankolis. Di kantor ada masalah. Target nggak nyampe. Dimarahi atasan. Orang melankolis kalau stres pengen diem. Pengen ke kamar, pengen diem. Suaminya bilang apa di kantor? Stres sekali aku di kantor nih. Dalam hatinya, pokoknya nanti nyampe rumah aku mau sendiri dan istirahat. Beda loh konsep menenangkan diri, beda loh. Kalau orang sanguin menenangkan dirinya dengan bercerita. Kalau orang melankolis menenangkan diri dengan diem. Pokoknya nyampe di rumah nanti aku mau diem, mau istirahat, kata si melankolis. Dah, tibalah waktunya. Pulanglah suaminya. Baru buka sepatu, ibu udah ngomong dari bang, tadi lampu mati bang, lampu mati, gas pula nggak ada bang. Udah gitu anak ini nangis bang, pusing aku bang. Dia bukan ngeluh, dia cuma pengen cerita. Suami baru sampai pintu, terus apa tanggapan suaminya? Oke lah, ntar ya dek ya, aku mau istirahat dulu, aku capek. Datang istri, emang kok kira aku aja yang capek bang? Aku ini capek juga bang, aku mau cerita. Iya aku juga capek, aku pengen diem. Akhirnya ribut. Padahal bukan mereka yang salah, bukan mereka yang tak baik, tapi mereka punya kepribadian yang berbeda. Kalau nggak paham, ya udahlah. Terlalu banyak istri yang sanguin akan menganggap hidup dengan mayat hidup dengan laki-laki yang melankolis. Saya sudah ratusan dengar cerita. Suami situ saya cerita dia diemel, memang begitu dia. Kalau kita paham, udah cari tempat cerita yang syar'i yang bisa mendengarkan kita. Susah. Kalau orang melankolis itu hidup ini kadang serba salah. Cerita dengan orang sanguin, bu kemarin aku nggak capai target di kantor, aku juga begini, begitu. Cerita dengan orang melankolis, cerita dari awal sampai akhir, bang ini begini bang, jawabannya apa? Oh aja bang. Orang melankolis itu cuma aja modal hidupnya. Coba deh cerita dengan orang melankolis, coba rasakan, oh aja. Tapi dia harus dipancing, tanggapilah. Ketika dia menanggapi, biasanya dia punya tanggapan yang bagus. Karena orangnya analitik. Paham ya? Tapi kalau ibu nggak mau meng-hire, nggak mau ngajak, ya susah aja. Tanggapilah. Akhirnya dia dekat dengan kita, dan akhirnya duanya ini bisa, antara sanguin dan melankolis, bisa saling mendengar dan saling memberikan solusi. Sanguin itu orang pintar loh. Melankolis itu orang pintar. Orang-orang yang juara kelas itu melankolis. Orang-orang yang bisa memberi informasi dengan baik, analisa, dia berpikir sebelum bicara, itu orang melankolis. Kalau sanguin, 1000 dia ngomong, 1 yang benar cuman. 1000 dia ngomong, 1 yang penting cuman. Itu dipertimbangkan. Gitu ya. Paham ibu-ibu ya? Nah, jadi kita mengerti, ya. Jadi caranya gimana? Kalau ada anak yang sanguin, kita dengar ceritanya, kita tanggapi walaupun nggak penting, sehingga kita bisa menjadi tempatnya bercerita.
Kalau ada suami yang sanguin, kita dengarkan ceritanya, walaupun nggak terlalu penting, sehingga kita bisa dijadikannya tempat kembali. Ya, karena nyamannya orang sanguin hanya ketika didengar saja. Kalau ibu-ibu punya suami yang melankolis, sementara ibu-ibu adalah sanguin, maka tahanlah, terimalah takdir. Kalau terima takdir, kalau ibu cerita cuman ngomong, oh, ada. Karena seperti itu memang kepribadian yang unik Allah ciptakan untuk kita bisa saling mengerti. Jangan coba ngeluh deh dengan orang yang melankolis, susah. Ya, kalau nggak instruksi nggak bisa. Bang, AC mati bang. Oh ya. Ya Allah. Bang mati lah sih bang. Dia nggak bisa menangkap informasi, bang lu perbaiki itu AC. Nggak bisa. Maka cara berkomunikasi dengan orang Mekes, bang itu AC mati. Sore ini pulang kerja, abang ke tempat itu, coba abang ini telepon orang ininya, bawa ke sini ya bang, ambil kursi taruh manjat bang. Nah. Kalau enggak, kepekaannya kurang tuh orang melankolis. Tapi apakah bagus orang sanguin? Jangan. Orang sanguin itu pun banyak janji palsu. Besok aku kerjain tuh, besok aku ini, besok nggak ada di kerja satu pun. Dia, ini beneran. Orang sanguin itu suka ngomong siap. Kerja ini siap. Ya ditimbangkannya dari bisa nggak dia ngerjakan. Siap. Mantap. Satu pun nggak ada di kerjanya. Udah cepat menerima tanggung jawab. Tapi tak mau menyelesaikan. Jadi, kalau kita sanguin, yang kontrol, siap tuh yang benar-benar bisa. Jadilah sanguin yang teredukasi. Iya. Kalau sanguin sama sanguin, rumah tangga. Sanguin sama sanguin. Memang ada pernah, Ustazah. Satu perempuan mecah gelas nanti 5 laki-laki. Satu perempuan mecah gelas, 5 laki-laki ada. Makanya boleh, tapi teredukasi buat perjanjian. Kita saling dengarkan ya. Dengarkan dulu aku, gantian kita harus kayak gitu. Kalau berantem sanguin dengan sanguin, melan dengan sanguin, tetap aja nggak ada benar, dua-duanya sama. Kalau lagi berantem juga nggak ada bagusnya. Misalnya nih orang sanguin marah kepada orang melankolis, nangis dia, kok nangis aja? Bisa cuma nangis, diam dia. Kok diam aja kamu? Nggak. Melawan dia? Udah pandai melawan ya? Nggak ada. Kalau berantem, apapun kepribadiannya nggak ada benar juga Bude. Berantem tuh bukan soal kepribadian, dua-duanya juga nggak ada yang benar. Ya, sanguin dengan sanguin lebih berantem lebih parah lagi, nggak ada yang benar kalau udah berantem. Nah, makanya jadilah sanguin dan melankolis yang teredukasi. Kalau melankolis orang lain cerita, tanggapilah. Dia butuh cerita kita. Orang melankolis itu kan analitik, orangnya pandai, pinter. Dia bisa menganalisa. Kalau ibu-ibu punya suami melankolis, punya teman melankolis yang dia bisa bercerita, padahal dengan orang lain dia tertutup. Tapi dengan kita dia bisa menanggapi cerita itu dahsyat. Jadikan dia Abu Bakar. Karena kenapa? Karena itu adalah teman, sahabat, suami, istri yang bisa membimbing dan menganalisa sebab akibat dalam setiap langkahnya orang sanguin. Pinter, kalau sanguin itu semuanya siap. Jadi yang sanguin di sini jangan sih siap satu pun nggak ada dikerjakan. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak sekali. Gayanya aja. Siap. Tenanglah, santai lah, selesai tuh. Tapi masih mending ya dibanding Nah, gitu. Jadi kalau sanggul dengan sanggul dia berantuk baku hantam. Melankolis sama melankolis akan sedikit berpecah belah, sedikit masalah, tapi susah untuk maju. Susah untuk maju karena dia tidak ada ruang diskusi di antara mereka. Bisa menyelesaikan masalah. Apa tujuan saya membahas ini? Tujuan saya adalah yuk kita pahami orang. Kalau ada teman kita baru senggol-senggol, bacok, tersinggung sedikit, ngomel, tersinggung sedikit, marah, bukan karena dia jahat.
Karena dia peduli dengan kita, dia marah-marah, besok juga udah baik lagi. Kalau ada teman kita yang melankolis, usahakan jangan menyakiti hatinya ya. Karena kenapa? Dia akan sangat tersinggung dan kasihan dia. Akhirnya nanti dia lama untuk mengingatnya. Kecuali dia sudah dididik dengan ilmu memaafkan dan seterusnya. Tapi kan itu butuh waktu ya. Nah, kalau ada suami kita yang melankolis, jawabannya cuman, oh ya udahlah bang, cemana lagi bang, udah takdirku gitu. Nah, ibu pun yang sanguin cerita tipeti-peti aja sama dia. Jangan kecewa lewat pun ibu ceritakan juga. Ini namanya dia udah melankolis, mau cemana lagi? Orang melankolis tuh imajinasinya orang sanguin tuh imajinasinya tinggi. Ngomong 3 jam 4 jam pun dia mampu. Semua bisa, daun bergoyang pun bisa dia spill itu. Sampai 1 jam, suruh dicerita, daun bergoyang, cerita, dia bisa cerita. Tapi masalahnya, kalau dia cerita ke orang yang tak tepat, apalah cerita ilmunya. Paham ya? Gitu. Jadi sehingga kita paham ilmu ini, sehingga kita bisa berpositif, berbaik kepada semua orang, karena setiap orang itu diciptakan berbeda. Ada lagi? Pernah ya nengok anak, 4 anak, beda karakter? Nah, ini adik, ibu lagi masak. Abang kepribadiannya melankolis. Dia, adik kepribadiannya melankolis. Melankolis ini pendiam. Dia sibuk dengan dunianya dan handphonenya. Ya kan? Dan anak 2 nih, dia sibuk aja. Dia pendiam. Nggak usah bergaul, nggak apa-apa. Dia hidup juga. Ya tenang aja, dia nggak bergaul. Kan? Dia main handphone, sendiri dengan dunianya. Di kamar sendiri. Ibu di dapur. Nih si adik ya, dia pendiam. Si abang nih sanguin. Orang sanguin nggak bisa sendiri. Sanguin nggak akan bisa sendiri. Dia akan selalu mencari orang untuk dia ganggu. Makanya kalau ada anak SD, dikit-dikit dia jewer telinga temannya. Dikit-dikit dia sondokkan sepatu temannya untuk mendapatkan respon. Usil. Nah, jadi adiknya lagi main gitu ya. Adiknya lagi main. Atau abangnya lah. Abangnya lagi main handphone. Adiknya sanguin. Biasanya dia akan ganggu tuh abangnya. Dia akan ganggu abangnya. Dia ambilnya handphone, biar dia direspon. Terus ibu dari dapur nggak tahu apa-apa, apa ibu bilang? Bang, jangan ganggu adik. Padahal yang ganggu siapa? Adik. Nah, ibu udah langsung judge. Jangan ganggu adik. Padahal yang ganggu itu adalah padahal yang ganggu itu adalah adik. Kita nyalakan abang. Sehingga kita mulai membedakan anak baik dengan anak yang tidak baik. Padahal ibu kalau punya anak sanguin harus banyak waktu untuk bercerita dengan dia. Karena kalau tidak ibu yang menjadi tempat pilihan ceritanya, siap-siap dia akan mencari teman cerita di luar yang lebih berkualitas dibanding ibu, dan nanti ibu tak akan tahu apa-apa tentang ceritanya. Na'udzubillah. Bahaya. Oke, apakah kedua ini ada dalam diri kita? Keduanya ada, tapi yang mana yang paling dominan? Melankolis bukan berarti tidak bisa bercerita, bisa, tapi dengan orang tertentu saja. Sanguin bukan tidak bisa diam, dia bisa. Ya tapi kapan ya? Nggak ada ya. Semua orang bisa dijadikannya teman. Ketemu orang di parkiran, dia bisa jadikan teman. Karena dia orang yang sangat ramah, betul. Ya. Hati-hati kalau punya pasangan yang sanguin, cenderung tidak setia. Dia bisa meninggalkan kapanpun dan mencari yang baru kapanpun. Dan selamat kalau punya pasangan melankolis, dia setia. Kenapa? Dia susah memulai komunikasi dengan orang baru, sehingga dia akan tetap bertahan dengan yang lama. Asik. Oke, demikian dari saya. Dia mau tanyakan dalam dan luar tema, silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Ustazah, saya punya geng. Ada teman saya nanya nih. Ya, saya punya geng Ustazah. Geng saya itu campur orangnya. Ada yang pendiam, ada yang tidak pendiam. Tapi semuanya ketawa kalau saja. Semuanya terbuka. Itu karena dia udah nyaman dengan kelompok itu. Coba si melankolis ketemu dengan orang lain, dia belum tentu seperti itu. Oke? Jadi pesan terakhir saya, jadilah sebagai gula pertama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Apapun karakter lingkungan kita, apapun karakter lingkungan kita, jadikan kita orang yang menyenangkan bagi dia. Insya Allah. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Berarti melankolis itu sama kayak dengan sifat sensitif gitu. Iya, melankolis dia lebih sensitif, lebih peka, lebih cepat tersinggung. Kadang kita ngomong sedikit
merasa kita nggak menyakitin gitu, tapi dia merasa Tapi dia tersakiti. Maka tadi hati-hati kalau bicara dengan orang melankolis. Hati-hati betul. kalau ditanya jawab satu aja. Ya, kalau kita sanguin berteman dengan melankolis yang cepat tersinggung, lebih baik jangan terlalu dekat. Kasihan nanti kita banyak membuat dia tersinggung. Saya punya banyak teman-teman baru yang setelah saya analisa, oh ternyata dia cepat tersinggung. Karena saya tidak mau menyinggung terlalu dalam, maka kita mesti jaga jarak. Bukan tidak mau memutus silaturahmi, tapi takut dia cepat tersinggung terlalu dalam karena kita, gitu. Soalnya saya punya teman yang seperti itu gitu. Kita kan banyak tanya ini kan, sering tanya gitu. Tapi pertanyaan saya agak menyakiti dia, mungkin merasa dia, tapi menurut saya nggak menyakiti lah, dia tersensitif gitu. Iya, sensitif. Jadi kurangi porsi bicara dengan dia. Biasanya dia lebih sensitif. Kita nggak ngapa-ngapain dianggap dia nyindir. Kita nyindir dia. Orang yang melankolis itu kadang-kadang kita nggak ngerti loh standar marahnya. Kok bisa dia marah ya? Kata-kata mana yang bikin marah ya? Kok gitu ya? Saya sanguin, langsung tahu ya saya. Jadi anak saja. Saya itu memang suka nggak ngerem, tapi anak suka bilang, mama ini merepet loh. Sebenarnya bukan merepet loh. Saya bukan merepet, merapat aja. Saya suka ngomong saja. Iya, Sanguin kan? sanguin suka ngomong. Apa yang dia sebutkan? Nah, maka orang sanguin ini harus bisa memetakan. Kira-kira omongan yang dia keluarkan itu berkualitas enggak? Gitu kalau mau baik. Kalau dia cuman sekedar ngomong aja, pilih orang tertentu untuk menanggapi cerita kita. Mama nih merepet aja, itu kan ibu sanguin. Padahal cerita. Iya bener. Tapi dia yang cerita, dia menceritakan dirinya, dia bisa marah dengan ceritanya. Ya gitu. Iya gitu. Menceritakan tentang kejadian dirinya, tapi dia marah sama kita. Iya. Itu seperti marah sama kita. Iya gitulah orang sanguin. Dia menceritakan dirinya, kadang-kadang dia tanggung sendiri. Aku gini loh, tapi aku gini. Dia cerita aja sendiri. Yang diceritakan dirinya sendiri. Tapi dia marah. Nggak ada hubungan sama orang. Nanti dia nanggapi sendiri. Itu aja. Iya. Iya. Jadi yang suka protek dan suka ngatur nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu sanguin apa melankolis? Gimana ulangi? Orang yang suka protek terus nggak boleh kamu gini. Protek ke siapa? Gitu kata. Kayak orang yang melankolis. Protek ke pasangan. Ya. Gimana ulangi? Kan ada orang yang suka protek kita misalnya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kalau kesana harus bilang dulu, kalau kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu, itu kita melankolis atau Itu kita nggak selesai bahasnya hari ini, tapi nggak apa-apa saya bocor sedikit. Itu berarti kamu kalau kesana ngomong ya, dia ada 4 sebenarnya, tapi kita nggak sempat, nggak apa-apa ya. Kalau yang kayak gitu kepribadiannya bukan sanguin melankolis, tapi kalau sekarang gini, ada orang yang suka protek saja, kamu jangan gini ya, kalau mau kesini ngomong ya, kalau mau sini ngomong ya, itu kepribadiannya adalah dia ekstrovert nggak? Dia suka ngomong nggak? Sanguin korelis, udah pasti. Oke deh, nomor 3 deh. Nomor 3 itu korelis. Korelis itu dia ekstrovert juga, dia suka ngomong juga, tapi dia punya jiwa kepemimpinan. Saya jelaskan ya, dia suka ngatur juga, dia suka ngomong juga. Sanguin korelis, ini yang korelis. Dia sama-sama ekstrovert tapi beda. Korelis, apa namanya? Korelis. Apa ciri-ciri waktu bayinya? Terpaksa dibahas nomor 3, nggak apa-apa ya. Ciri-ciri waktu bayinya adalah waktu balita lah. Dia suka ngatur, mama sini duduk, papa sini, jangan duduk situ kakek, jangan duduk situ adek. Oh ini adek 2, kakak 3. Pernah dengar anak-anak kayak gitu? Itu dia korelis. Korelis namanya. Ya, kemudian di usia SD-nya dia suka ngatur dan biasanya jadi ketua kelas. Dia bisa memimpin. Itu jiwa korelisnya. Pernah ibu-ibu ada yang pernah kuliah? Pernah nggak ibu satu kelompok cuma 1 orang yang ngerjakan, yang 4 nggak kerja, dan 1 orang ini nggak masalah kalau dia ngerjakan. Itu kepribadiannya korelis. Dia lebih kepada merasa dirinya hebat, punya ambisi dan futuristik. Orangnya korelis, futuristik, konsisten, ambisius. Orang kalau punya kepribadian sanguin korelis ini sebenarnya bagus, dia akan jadi orang hebat. Orangnya sangat konsisten. Dia suka ngomong tapi dia ambisius. Ya dia suka ngatur. Nah kalau dia jadi suami, ya dia pengen dihargai dengan cara seperti itu. Kalau kesini ngomong ya, kalau kesini ngomong ya, kalau kesini ngomong ya, dia cuma pengen begitulah cara kita menghargai dia. Itu adalah orang-orang yang
Korelis namanya. Dan biasanya dia punya kepribadian yang sangat bisa memimpin orang, ambisius, futuristik, tapi juga agak pilih-pilih teman. Dia punya ambisi yang luar biasa dan dia hanya ingin mau berteman dengan orang yang bisa mendukung ambisinya. Kalau orang tuh nggak bisa dukung, dia akan scan itu. Dia nggak mau teman, nggak ada gunanya lu jadi teman. Ya udah, ya jadi dia pilih-pilih karena dia punya ambisi. Nah, sanguin korelis ini pasti ada pada setiap orang. Tinggal dominasinya yang mana. Kalau dominasinya adalah sanguin, dia akan selalu ingin banyak main. Tapi kalau dominasinya adalah korelis, dia cenderung serius dan mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat. Jadi kalau bisa banyakin korelisnya, walaupun kita sanguin. Itu sanguin korelis bu namanya. Dia bukan ngatur, dia cuma ingin dihargai. Kalau nggak izin, dia marah. Namanya dia pemimpin, bosi. Iya. Tapi kalau melankolis dia nggak terlalu peduli. Lu izin, alhamdulillah. Jawabannya, bang aku kesini ya, ya hati-hati. Bang aku mau ini ya, ya. Nah. Kalau sanguin, bang aku mau dia kemana? Sama siapa? Bukan dia larang, dia cuma pengen tahu dia. Siapa, sama siapa? Oh langsung lah ibu mulai membedakan suami ibu dengan suami orang. Tengok suaminya itu. Kalau istri minta izin ditanggapinya. Mau kemana dek? Ini sama siapa? Tengok temanku tuh dia minta izin, suaminya nanggapin. Sementara suamiku cuma bilang ya. Yang sanguin juga beda. Enak lagi tuh, nggak ada diatur-atur kemana-mana. Kalau aku tanya, ini kan nggak punya kita pengen. Dia yang punya kita nggak pengen, paham ya? Itulah manusia, nggak ada syukurnya. Coba istri yang suka ditanya-tanya, Mbak mau kemana dek? Aku mau ke pengajian bang. Sama siapa? Jam berapa pulang? Jangan lama-lama ya. Itu kan tanda suaminya ingin diperhatiin. Merasa tertekan istrinya. Sementara di satu sisi ada istri lain yang ketika mau ngomong, bang aku mau pengajian ya. Ya. Mau pengajian ya. Ya. Istri juga nggak pengen diperhatiin. Kadang-kadang kita suka pada situasi yang bukan kita ada, kayak gitu lah. Udahlah, syukuri aja lah apapun bentuk suaminya itu. Udahlah. Jangan yang dikekang pengen nggak dikekang, yang nggak dikekang pengen dikekang. Perempuan, perempuan. Oke? Orang-orang yang ketika minta izin tidak dikekang, minta izin tidak ditanyain, minta izin tidak direspon, cuma dibilang ya juga. Demi Allah, dia suka loh ditanyain. Aku kapan ya ditanyain, kapan ya dikontrol. Orang-orang yang suka ditanyain, kemana, sampai mana, jam berapa, demi Allah, dia suka loh dibiarkan. Saya salah itu suaminya atau kita? Selamat berpikir, demikian. Oke? Karena banyak orang-orang yang ingin seperti kita. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lebat. Terima kasih.